hari-hari ini saya kira media kita, terutama media-media massa dan kemudian juga media sosial dipenuhi dengan wacana gebrakan-gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yadi Sadewa. Dan banyak orang yang melihatnya secara pesimis, tapi juga ada yang melihatnya ada harapan gitu, karena memang tampilan Pak Purbaya ini beda sekali dengan menteri keuangan sebelumnya yang biasanya kan sangat hati-hati. Ini setiap kali dia bukan hanya gebrakan, tapi statement-statementnya juga membuat orang jadi bertanya-tanya. Nah, saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka yang mengaku dia kenal ya Pak Purbaya ini, bahkan dulu ketika masih menjadi sekretaris di Kementerian BUMN kan juga waktu seleksinya juga Pak Saidi ini pernah juga menangani beliau ini ya. Oke, saya ajak Anda bergabung. Assalamualaikum Bang Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, ini menurut Anda masih seperti yang Anda dulu kenal pada waktu pertama kali masuk di lingkungan BUMN, atau ini Pak Purbaya yang berbeda? Saya melihat bahwa memang terkaget-kaget karena memang karakternya begitu, sangat profesional ya, karakternya tuh karakter kayak mirip Riza Ramli lah ya karakternya. Riza Ramli sama-sama dari ITB, ya. ekonom juga ya? Ya. Jadi kita lihat Bang Hersu, 3 pemimpin yang pernah menyelesaikan menangani ekonomi Indonesia yang sama-sama insinyur, sama-sama alumni ITB, yaitu Habibie, Riza Ramli, dan sekarang Purbaya. Ini 3. Nah, yang 2 tadi sukses loh ya, yang Anda sebut tadi Riza Ramli dan Habibie dalam waktu singkat lagi. Waktu singkat. Sukses, ya. Nah, ini kita belum tahu ya. Belum tahu. Dan kita tahu, saya kan mengalami semua proses masa pemikiran ekonom yang pernah mengelola Indonesia. Saya kan masuk di birokrat 85 yang dianggap sebagai puncak penguatan mafia Berkeley yang berhadapan dengan Habibie. Dan muncullah dulu Habibienomics dengan Wijoyo itu kan. Nah, tapi Pak Harto memakai dua-duanya. Akhirnya memakai dua-duanya, makro dipegang oleh geng Berkeley, UI, dan Pak Habibie masuk ke mikro. Dan ingat saat itu Pak Harto itu memang menugaskan Pak Habibie bahwa semua proyek-proyek di atas 5 miliar itu lewat Menko Ekuin, yang di sana tuh adalah Menko Ekuin siapa namanya, Radius Prawiro, tapi harus dievaluasi oleh Habibie. Jadi Pak Harto pakai 2 tangan. Akhirnya perencanaan mikro itu betul-betul yang sampai 5 miliar itu dievaluasi oleh Habibie. Baru ke Nah itulah Pak Harto, akhirnya pertumbuhan ekonomi Pak Harto kan tinggi kan dibanding yang lain saat itu. Nah, kemudian masuklah reformasi 98. Reformasi 98 ini saya selalu menyatakan bahwa ada trio ekonom perempuan yang betul-betul itu menghantam betul-betul Orde Baru, dan termasuk Habibie, yaitu Sri Mulyani, Miranda Gultom, dan Mari Pangestu, yang saya silakan SMP. SMP Sri Mulyani, Mari Pangestu. Miranda Pangestu, itu SMP, grup SMP. Nah, saya masih alami betul bagaimana Umar Juoro jungkir balik menghadapi mereka karena mengkritik habis-habisan Habibie dan Pak Harto. Nah, kita sidang umum MPR itu betul-betul mereka bermarkas di Hotel Mulia, agar publik tahu Hotel Mulia itu hotel yang termewah saat itu di Jakarta, di belakang gedung DPR MPR gitu. Jadi kita sidang di dalam makan nasi bungkus, di luar mereka di hotel bintang 7 lah saat itu. Nah, saya nggak tahu biayanya dari mana. Nah, setelah Pak Habibie jatuh, sebenarnya ekonomi Indonesia sudah dikendalikan oleh masa pemikiran Sri Mulyani, Miranda, sama Mari Pangestu. Miranda kan menjadi deputi gubernur BI, ya kan? Sri Mulyani belum masuk Menteri Keuangan, tapi sudah di dalam pemikiran Mari Pangestu di dalam. Nah, setelah 2003 itu Sri Mulyani, setelah Undang-Undang Keuangan Negara diberlakukan, dan 2004 Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Artinya
Sri Mulyani lah yang merancang semua tata kelola keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Karena Undang-Undang Keuangan Negara itu undang-undang masih Belanda. Nah, Undang-Undang Keuangan Negara yang intinya adalah Undang-Undang Keuangan Negara itu membuang kewenangan Bappenas, memisahkan BUMN. Nah, yang paling riskan, Bung Heru, supaya publik paham, pembuangan kewenangan Bappenas dulu kalau kita mengurus program, maka itu harus disetujui dulu oleh menterinya. Menteri, kalau saya dulu di BPPT disetujui oleh Habibie sebagai kepala BPPT, baru ke Sekap, karena Setnek, karena BPPT di bawah Setnek, baru ke Bappenas. Setelah disetujui Bappenas, baru dibawa ke Menteri Keuangan. Ya, panjang sekali. Setelah masuk Menteri Keuangan, baru diminta persetujuan Bappenas lagi berapa anggaran sebenarnya. Baru dibawa ke DPR. Nah, sekarang sejak Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan 2004, maka Bappenas diabaikan betul-betul. Tidak ada lagi pembahasan di internal kementerian. Maka yang terjadi hanya Menteri Keuangan dengan DPR. Ya. Nah, jadi kalau terjadi penyimpangan di penggunaan anggaran APBN, itu ada hanya kong kali kong, tanda kutip, antara Menteri Keuangan dengan DPR. Dan itulah yang terjadi. Nah, menteri-menteri kabinet juga sebagian dari partai setelah reformasi, maka dia melobi DPR. Jadi kalau digagal di Menteri Keuangan, maka lobi ke DPR. Nah, hasil lobby itulah yang menyebabkan juga DPR minta berapa uang reses saya, berapa gaji saya, berapa ini saya. Akhirnya terjadi pembengkakan anggaran di birokrasi dan terjadi pembengkakan anggaran di DPR. Nah, saya masuk kepada Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani itu sudah 98 sampai 2005 itu lebih 27 tahun sebenarnya mengendalikan ekonomi Indonesia. Pemikiran Sri Mulyani. Nah, faktanya, ya, masab pemikiran Sri Mulyani. Saya nggak tahu apa namanya masabnya. Sekarang, tapi faktanya dengan menggunakan pemikiran beliau dan kawan-kawan, itu Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara yang dulu kita duluan tahun 98. Dulu kita lebih tinggi dari Vietnam, masih setara dengan Malaysia, Filipina kita di atas, Burma kita di atas. Sekarang kita Timur-Timur pun sudah setara. Itu bukti kegagalan pemikiran itu. Jadi jangan ngotot bahwa itu pemikiran itu harus dipertahankan karena buktinya. Tapi pertanyaannya kan dia tempat dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Gimana ceritanya tuh? Nah, mungkin terbaik bagi dunia, bukan terbaik untuk Indonesia gitu. Beda dong ini ya. Beda. Itu Sri Mulyani mungkin penghargaan itu terbaik di dunia, tapi tidak terbaik di Indonesia. Untuk Indonesia. Karena faktanya memang Indonesia anjlok dalam segala hal. Nah, baik untuk bosnya di Bank Dunia. Mungkin itu. Nah, sehingga sangat bertahan bahwa ini orang ini perlu dipertahankan di Indonesia. Kalau perlu kasih penghargaan lagi lah supaya baik untuk dunia, ekonomi dunia, bukan ekonomi Indonesia. Nah, jadi kalau ada yang bisa membantah bahwa Sri Mulyani sukses, ya mohon maaf aja bahwa lebih 27 tahun pemikiran dia mewarnai pembangunan Indonesia dan menunjukkan Indonesia gagal. Fakta gagalnya, kurs mulai dari kurs naik, itu dia masuk tuh sekitar kurs 9.000. Sekarang pada saat dia keluar mendekati 17.000 kurs. Pertumbuhan turun, utang naik dari pada saat dia masuk sebagai Menteri Keuangan itu sekitar 1.400 triliun. Nah sekarang 9.000 triliun dia keluar, 9.200 triliun dia keluar. Itu kan naiknya utang. Bunga utang saat itu sekitar 1 sampai 2%. Sekarang 6 sampai 7% bunga utang. Ya, bunga utang. Nah, terus kemiskinan diakal-akali lah supaya dia nggak ini. Terus, nah, jadi dari segala ukuran apapun, pemikiran Sri Mulyani dan geng itu gagal. Bukan teori, memang faktanya gagal. Kita tunjukkan saja mana yang berhasil. Padahal semua senjata cadangan sudah dikeluarkan.
dia pernah tax amnesty 2 kali loh. Tax amnesty artinya itu ngangkat tangan mengampuni pajak. Ya kan? Dan itu pajaknya untuk para konglomerat, bukan orang miskin. Nah, harga naik semua. BBM dari pada saat dia masuk, perkiraan saya BBM tuh Pertamax tuh 8.000 sekarang. Nah itu naik terus, tidak ada yang turun apapun, harga apapun. Nah, yang turun sejak Sri Mulyani memegang kepemimpinan. Nah, jadi kalau ada yang menyatakan Sri Mulyani sukses, suksesnya di mana? Indikator mana? Tunjukkan ke saya gitu kan. Bukan Sri Mulyani pribadi loh ya. Pemikiran Sri Mulyani dan kawan-kawan. Saya ulangi. Masa pemikiran ya? Ya, masa pemikiran Sri Mulyani. Jadi saya pikir para masa pemikiran Mulyani sebaiknya diam aja dulu. Karena terbukti ginilah. Ini kan ada masa pemikiran yang saya katakan masa pemikiran ekonom engineer. Habibie. Yang Purbaya ini. Purbaya, Habibie, Ria Ramli, Purbaya. Habibie, prestasi Habibie sebagai engineer saat itu, dia coba bayangkan dari 16.500 kurs dia turunkan ke 6.000-an rupiah. Pertumbuhan dari minus menjadi positif. Kemudian pada saat itu inflasi itu mendekati 100%, dia turunkan di bawah lagi sekitar 4-5%. Jadi hanya dalam waktu singkat ya. Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, 1 tahun dia bisa melakukan itu. Artinya sepertinya Indonesia dengan karakteristik ekonomi, anatomi perekonomian yang berbasis pada pertumbuhannya berbasis pada sumber daya alam dan konsumsi, sepertinya masa pemikiran ekonomi engineer itu lebih pas. Itu lebih pas digunakan. Nah, bukan masa pemikiran ekonom yang lain. Saya bukan ekonom, tapi saya lihat seperti itu. Nah, Rizal Ramli itu berhasil loh pada saat Gus Dur. Cuma pendek sekali kan. Pendek sekali pada saat Menko Perekonomian, sehingga banyaklah utang-utang yang diselesaikan. Nah, saya bekas Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saya paham betul cara berpikir insinyur. Cara berpikir insinyur adalah masuk ke detail untuk menyelesaikan yang makro, bukan sebaliknya. Selesaikan makro, biarkan variabel lain yang menentukan. Kalau enggak, nah inilah saya pikir gaya Purbaya. Gaya Purbaya adalah setiap masalah makro, seperti kita lihat kemarin, langsung mengkritik tentang penggunaan anggaran makan bergizi gratis, MBG. Nah, itu cara pemikir insinyur. Nah, saya lanjut sedikit tentang Pak Bu Sri Mulyani. Ini saya heran perubahan sikapnya dia pada saat masih di SBY, karena saya satu ini sama mereka, maka dia masih Menteri Keuangan, sangat pelit. Sangat mengawasi penggunaan anggaran. Tapi pada saat Jokowi, dia hanya berubah menjadi penyedia anggaran kepada ambisi pribadi Joko Widodo. Jadi kayak kasir aja ya? Kayak kasir. Semua keinginan Joko Widodo disiapkan anggaran oleh Sri Mulyani lewat utang, lewat macam-macam. Ambisi pribadi, bukan untuk rakyat. Nah, saya kasih contoh yang nyata. Dengan Jokowi kalah ilmu nih kelihatan Sri Mulyani. Kalah ilmu, iya mungkin. Jadi masanya Jokowi lebih tinggi dari masanya Sri Mulyani. Nah, contoh ya. Itu pada saat Pak SBY dan Pak JK mau membangun monorail yang Bang Hersum masih menyaksikan terus itu di belakang gedung MPR, DPR. Ya. Itu saya ikut rapat. Sri Mulyani hanya itu Pak JK udahlah subsidi saja dari 6.000 ke 9.000. Kalau 9.000 maka layak, maka proyek itu gagal. Nanti go langsung layak. Apa kata Sri Mulyani? Nggak bisa. Sampai keluar kata-kata, kalau memang Bapak paksakan Pak JK, Bapak aja Menteri Keuangan. Sekeluar kata-kata itu, saya angkat topi. Dia bisa menyatakan seperti itu ya? Ya, di depan Wakil Presiden. Saya angkat topi sama dia. Oke nih orang. Oke, nah. Habis itu saya bicara Pak JK. Akhirnya udahlah, kembalikan ke Pemda. Akhirnya nggak jadi. Tapi saat Jokowi berubah sama sekali. Bayangkan
kereta apa cepat langsung dijamin pemerintah, dikasih uang, dikasih APBN gitu kan. Yang kedua langsung teks amnesti, yang ketiga taksi amnesti itu konglomerat, yang ketiga langsung membebaskan pajak tambang-tambang Cina yang diserahkan Jokowi ke Cina. Langsung semua obral yang keinginan Jokowi, IKN langsung disetujui, jalan tol yang tidak layak disetujui semua yang bandara yang tidak layak semua disetujui oleh Sri Mulyani. Jadi saya katakan, ya, ini kalau orang Jawa bilang ini kayak aduh Bang, saya gitu kayak kesirap dia sama Jokowi. Ya. Nah, dan yang terakhir, bayangkan yang dia paling pertahankan dulu adalah jangan ganggu-ganggu BI. Langsung pada saat kesulitan maka dan berlanjut sekarang karena boarding sharing sharing itu langsung diberlakukan. Artinya mencetak uang dan Ibu Sri Mulyani yang minta. Jadi intinya saya bilang Bu Sri Mulyani berubah jadi Menteri Keuangan menjadi kasir Joko Widodo. Menteri Keuangan SBY menjadi kasir Joko Widodo. Itulah yang terjadi terhadap Sri Mulyani. Bukan kasir pemerintah lagi loh. Karena kasir mana? Kasir kenapa? Itu tadi infrastruktur, kereta api Cina, pembebasan pajak, teks amnesti, kemudian bansos yang diobral begitu saja. Itu tidak ada lagi pengawasan dari Sri Mulyani. IKN bagaimana? IKN sama. Jadi 6 itu adalah fakta bahwa ada 6 fakta bahwa Sri Mulyani hanya menjadi kasir Joko Widodo. Hanya menjadi kasir Joko Widodo sehingga beban yang terima Pak Prabowo menjadi sangat berat karena Bu Sri Mulyani tidak memikirkan lagi rakyat. Akhirnya rakyat akan menyatakan, kan sering keluar pernyataan, ya kalau mau hidup ini maka bayar pajak lah. Kan begitu terus pernyataannya. Nah, ada kewajiban gitu. Nah, jadi saya ingin cerita sedikit Bang Hersut. Saya pulang kampung, saya kasih gambaran kepada publik. Saya manjat ya di Pindrang Sulsel. Saya manjat kelapa. Ongkos panjat sekarang 20.000. Harga kelapa 3.000. Artinya satu pohon harus 7 butir dong membayar panjat kelapa. Kalau hanya 10 buahnya, maka hanya 3 butir kepada yang punya kelapa. Yang pohon kelapa dipakai ongkos mengangkut dan ongkos membuka sabutnya habis tuh 10.000. Artinya 0 yang dapat pemilik kelapa. Tapi apa yang keluhan mereka? Pajak naik. Coba bayangkan kurang ajarnya pemerintah. Apakah pernah pemerintah membantu petani kelapa? Kenapa harus dipajakin? Nah kayak gitulah ceritanya. Saya pikir sektor lain juga seperti itu. Nah, kembali kepada ini. Jadi, sekarang kita masuk ke Purbaya. Nah, Purbaya ini waktu sesmen saya ikut menseleksi menjadi dirut Dana Reksa. Karena dia 2008 sampai 2000 berapa tuh dia dirut. Saya sesmen BUMN 2005-2010. Jadi saya masih ikut menseleksi. Memang karakter dia sangat profesional. Sekarang mereka masuk ke hal-hal detail. Nah, hal-hal yang sangat detail dan saya pikir itu pasti dipastikan akan mendapatkan tantangan. Tapi beginilah, Purbaya itu adalah menurut saya Menteri Keuangan yang membuka kotak Pandora kerusakan ekonomi yang ditutupi oleh monotomi kebenaran oleh masa pemikiran Sri Mulyani. Kotak Pandoranya sekarang dibuka. Semua yang dilakukan itu masih pasti berdebat. Tapi lebih baik berdebat daripada ada orang yang memonopoli kebenaran. Sri Mulyani kan tidak pernah mau berdebat. Oke? Nah, dia maunya dan terbukti udah gagal ya. Udah gagal. Tadi kan terbukti sudah gagal tapi tidak mau berdebat. Nah, saya maklumi teman-teman yang pemikir masa Sri Mulyani menghantam Purbaya. Itu biasa saja. Seperti halnya Sri Mulyani menghantam Habibie, Pak Harto, itu normal saja. Jadi nggak usah kita biasa saja. Nah, tapi saya lebih menghormati orang yang mau membuka diskursus perdebatan seperti Purbaya daripada Sri Mulyani yang seakan-akan apapun dikatakan itulah kebenaran selama 20 tahun lebih. Selama 20 tahun lebih yang sangat berubah adalah saat
berubah menjadi kasir ambisi pribadi Joko Widodo. Nah, itu Mbak Bang Hersu kira-kira. Ya, tapi Anda ini dalam posisi kalau Purbaya ini apa? Yakin akan sukses atau Anda wait and see? Saya akan melihat kalau kan begini. Saya masih wait and see melihatnya karena begini, Pak Purbaya ini harus mencari teman. Tidak bisa dia menghantam semuanya. Tidak bisa menghantam semuanya. Nah, karena harusnya lebih bagus lebih banyak dulu berdiskusi tertutup baru menyebar. Saya tahu pengetahuannya banyak. Seperti pengetahuan kita juga banyak. Tapi kan dia pejabat sekarang. Kalau kita boleh ngomong apa saja, kita bukan pejabat. Tapi dia Menteri Keuangan loh. Seperti halnya begini. Langsung menjelekkan Direktur BUMN. Ya kan, bahwa dia hanya bisa menampung 7 triliun. Ya, yang Bambang malas katanya Bambang itu. Malas gitu kan. Nah, padahal mungkin saja dia pernyataan itu berdasarkan good governance yang dia harus pegang. Good governance bank ya kalau umpamanya di bawah standar bunga jadi kita harus tahu latar belakang pernyataan Gubernur Dirut Bank itu berdasarkan kaidah-kaidah good governance untuk menjalankan bank. Pernyataan Purbaya itu adalah keinginan untuk mempercepat pertumbuhan. Kan kira-kira begitu. Jadi suatu pemikiran yang berbeda tujuannya itu pasti berbeda angkanya, gitu loh. Berbeda angkanya. Karena kalau Bank BUMN menyatakan kami mampu, tahu-tahu dia nggak mampu, itu kan menjadi kinerja dia salah atau melanggar aturan BI. Kan aturan BI ketat sekali. Jadi saya pikir yang perlu dilakukan Purbaya adalah oke, dengarkan Bapak punya tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi dengan mensuplai dana sebesar-besarnya. Itu kan dasar pemikiran dia. Bahwa mengucurkan dana sebesar-besarnya agar pertumbuhan ekonomi terjadi yang selama ini diperketat oleh pemikiran Sri Mulyani. Itu kan dasar pemikiran dia. Tapi harus menurut saya hal-hal krusial itu dianggap duduk bersama dulu. Nah, seperti umpamanya begini. Tadi sudah menyatakan bahwa akan menyiapkan dana untuk koperasi merah putih dengan 2%, gitu kan? Dana untuk koperasi merah putih. Itu oke, tapi pernyataannya cek dulu koperasi merah putihnya apa, gitu kan? Siapa tahu nanti menjadi macet semua. Itu perlu juga dicek. Maksud saya begini sekarang. Pemikiran Purbaya itu sebaiknya dulu dilakukan di diskursus tertutup dengan seluruh stakeholder yang akan melaksanakan hal tersebut. Karena kalau enggak, itu saya takutnya menjadi bumerang dan berbalik bahwa kebijakan ini salah. Karena saya secara pribadi menaruh harapan karena ada yang membuka kotak Pandora, monopoli kebenaran Sri Mulyani, rezim pemikiran Sri Mulyani selama 20 tahun. Saya menyatakan Pak Purbaya tolong ajaklah Bappenas untuk memikirkan memang apakah betul rancangan kementerian lembaga proyek-proyek itu benar. Karena sekarang kita harus tahu kementerian lembaga ini kan dipegang oleh menteri-menteri yang berasal dari politisi. Ya kan? Artinya itu harus ada orang profesional yang mengevaluasi dulu proyek itu apa benar apa tidak. Jangan semua Pak Purbaya masang badan. Fungsikanlah. Berantem dia sama semua orang ya. Ya, nanti berantem semua orang. Kan Menteri Bappenas sekarang kan orangnya Prabowo juga. Jadi kalau mau, saran saya Pak Purbaya, evaluasi program itu minta dulu persetujuan Bappenas. Benar nggak evaluasi program itu? Nah, setelah operasi program baru masuk ke dia. Jangan dia masuk semua. Itu selain nggak kuat, pasti menugaskan anak buahnya. Anak buahnya kan belum tentu sekuat dia, gitu kan? Nah, bagi peranlah. Saya paham Ketua Bappenas tuh kakak kelas saya. Itu saya paham. Dia bukan orang yang ambisius, bukan orang yang ini. Ya. Udahlah, ajak aja lah dia. Nah, bikin aturan dengan Presiden Pak mengenai evaluasi program itu. Saya minta Bappenas yang melakukan evaluasi. Itu normal saja. Walaupun di undang-undang tidak ada, tapi kan boleh. Gitu, Bang Hersu. Nah, ya. Sementara kalau menteri-menteri yang dari politisi pasti dia punya kepentingan-kepentingan yang berbeda, ya, gitu ya. Kepentingan politiknya lebih berbeda dan pasti dia lobby ke DPR untuk menekan Purbaya. Iya. Jadi pada saat kita membuka kotak Pandora, nah maka perbanyak teman dan itu saya pikir yang dilakukan dulu Pak
Pak Rizal Ramli itu berdiskusi dengan yang lain, gitu. Nah, itu Bang Heru. Oke. Baik, terima kasih. Kita jadi masih, kalau posisi Anda wait and see, Anda beri kesempatan kepada Pak Purbaya dengan catatan-catatan tadi ya. Oke. Tapi kalau untuk Sri Mulyani, Anda udah sampai pada kesimpulan karena ini bab dia udah tutup buku, jadi udah bisa dievaluasi sekarang ya, keberhasilan dan kegagalannya ya. Iya, terbukti gagal kok. Terbukti gagal. Yes, okay. Dan terbukti gagal di ujungnya. Saya sampaikan tadi kan bukti kegagalannya, jadi nggak bisa ada lagi yang menyatakan bahwa mazhab itu benar. Enggak, itu gagal. Ya. Oke. Baik. Bukan Sri Mulyani pribadi loh, dia bukan Sri Mulyani, masa pemikiran. Yes, oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.